Salam saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini adalah bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman adalah melangkah melakukan keputusan dan melakukan perbuatan nyata yang didasarkan pada keyakinan teguh, pada firman Tuhan, dan pada janji Tuhan. Walaupun situasi fisik dan mental tidak sesuai hasil yang diharapkan. Karena bertindak dengan iman bukan hanya sekedar persetujuan mental, akan tetapi sebagai gaya hidup kita yang selalu berserah dan yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, ayat-ayat yang menjelaskan tentang bertindak dengan iman, ada 2 poin yang saya bagikan dan yang saya sharingkan kepada kita, di mana poin yang pertama adalah definisi iman dan perbuatan. Bisa kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini menekankan bahwa bertindak dengan iman harus didasarkan dengan kepastian rohani, bukan penglihatan jasmani. Jadi segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita mau perbuat, harus kita beriman bahwa itu benar-benar pasti dan benar-benar iya di dalam kehidupan kita akan diberikan Tuhan. Dan bisa kita lihat juga di Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi iman yang sejati harus diwujudkan dengan perbuatan yang nyata. Karena tanpa perbuatan, kata firman Tuhan, iman itu adalah mati, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dan tidak ada dampaknya bagi kita, dan apalagi dengan orang lain. Dan poin yang kedua adalah bertindak berdasarkan firman. Nah, bisa kita lihat di Roma pasal 10 ayat 17 berkata di sana bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman bertindak setelah mendengar dan mempercayai firman Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar firman Tuhan kita dengarkan setiap harinya, kita belajar firman Tuhan setiap harinya, bahkan setiap saat, setiap kita ibadah, kita dengarkan, bukan hanya sekedar kita mendengarkan, namun juga mempercayai dan juga mengimani bahwa firman itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan lalu tidak tersimpan di dalam hati kita. Kita dengar melalui kuping kanan dan keluar melalui kuping kiri. Bukan seperti begitu hal demikian. Akan tetapi setelah kita mendengar, lalu kita ada tindakan dan mempercayai bahwa firman Tuhan itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bisa kita lihat juga di 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dikatakan di sana bahwa sebab hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ada banyak kita yang keliru. Ya, ada banyak kita yang bertanya bahwa siapa sih Tuhan itu? Di manakah Tuhan itu? Kenapa hanya kita dengar-dengar atau kita lihat di film-film atau di gambar, namun untuk yang nyata kita nggak pernah lihat. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya hidup kita hidup karena percaya. Dan kita hidup bukan karena kata orang, akan tetapi karena hati percaya kita sendiri bahwa Tuhan Yesus sendiri itu ada. Mana mungkin kita ada sampai hari ini kalau tidak ada yang menciptakan kita, kalau tidak ada yang memberikan kita di dunia ini. Mana mungkin kita sampai sejauh detik ini kalau enggak ada pencipta yang memberikan nafas kepada kita. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya, kita yakin bahwa hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi mari kita bertindak dengan iman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita semua dengan renungan kita pada hari ini, apapun yang kita lakukan,
apapun yang kita harapkan, mari kita bertindak dengan iman, karena kita percaya bahwa setiap tindakan-tindakan yang kita akan lakukan di dunia ini, Tuhan ada berserta dengan kita asalkan kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Marilah kita untuk tetap bertindak dengan iman dan tetap percaya bahwa hidup ini bukan karena kita melihat, tetapi karena ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Dia nyatakan dan yang Dia berikan dan yang memang benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.